mau lihat wayang-wayangnya, nah ini di kantor juga saya ada beberapa wayang yang dibawa di kantor. Nah biasanya saya hanya menggunakan wayang-wayang ini. Jadi wayang-wayang ini yang memang dulu sering digunakan oleh Ibu Wakapolres untuk melakukan lakon-lakon, mungkin lakon-lakon kepolisian untuk masyarakat lah ya. Ya, kalau bukan dulu aja ya, kalau nanti kalau dalang pun mungkin lebih spesifik kita pakainya ini. Jadi ada khas memang sengaja dibuatkan wayangnya dan memberikan pesan-pesan Kamtibmas. Ya ini ada Semar, ini Sri Kandi jadinya wajah saya sendiri gitu. Terus ini ada Petruk, ada Bagong, ada Gareng. Nah, dan juga sebelum kita masuk ke wayangnya lagi nih Bu, kalau boleh tahu tuh bisa diceritakan dulu nggak sih sebelum Ibu bergabung di kepolisian tuh dari kapan, terus juga sampai dengan tahap Ibu sebagai Wakapolres ini tuh kira-kira gimana tuh Bu? Ya, saya masuk ke kepolisian itu dari Medan daftarnya di tahun 96 pada saat SMA. Lulus saya masuk Bintara Polri di Spolwan pendidikan selama 1 tahun dan saya penempatan di Kelapa II di Brimob. Nah setelah di Brimob, dinas di Brimob sebagai Bintara, ada seleksi untuk D3 PTIK. D3 PTIK itu kalau sekarang ya sama jenjangnya dengan Akpol. Karena dulu Akpol itu belum ada khusus untuk Polwan, jadi hanya untuk laki-laki saja. Nah itu dulu jalurnya kita adalah D3 PTIK. Jadi saya dari D3 PTIK 3 tahun sekolah dan lulus saya balik lagi ke Brimob dan muter-muter dinasnya saya ada balik lagi ke Brimob, terus ke Medan ikut suami di Sumatera Utara, terus ke Kalimantan Timur, terus ke Jawa Tengah. Nah di Jawa Tengah saya menjadi Kapolres dan mendalami tentang dunia pendalangan dan sekarang ada di sini di Polres Metro Tangerang Kota. Oke, jadi memang pada saat di Magelang itu baru mulai tertarik dengan dunia pendalangan dan juga wayang-wayang juga ya begitu ya Ibu ya? Ya pada saat di Magelang ya kebetulan tadi vibe-nya masyarakatnya itu memang kental dengan budaya dan kebetulan background saya juga suami orang Jawa, jadi tidak lama lah mengkonekkan dengan ini, kok bagus ya untuk pendekatan ke masyarakatnya, kita melakukan kegiatan budaya dan mendalami itu dan bukan hanya saya, jadi mengajak serta anggota semuanya yang Polwan awalnya seluruh Polwan, akhirnya ke yang anggota yang pejabat-pejabatnya Polres dan siapa saja anggota yang tertarik dengan dunia perwayangan dan kami juga menggandeng TNI, jadi sinergitas TNI Polri itu nggak hanya di tugas saja, tetapi juga kita punya grup Wiromo Manunggal TNI Polri itu jadi kegiatannya untuk dalang. Awal mulanya bisa berpikir, maksudnya punya kepikiran bahwa wah wayang nih bisa dijadikan sebagai media untuk mengumpulkan masyarakat dan juga mungkin tertariknya dengan wayang tuh dari kapan Ibu? Atau mungkin ada tokoh yang menginspirasi Ibu untuk bermain wayang gitu Bu? Sebenarnya bukan dari wayang ya, sebenarnya dari kegiatan-kegiatan di masyarakat itu mereka biasa melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang sering kita lihat tari sebenarnya, nari. Dan pada saat di Magelang pertama saya bikin kegiatan untuk rekor muri, di mana itu pada saat menjelang 1 Juli kita membuat Bayangkara Expo dan puncak acaranya itu adalah rekor muri untuk kegiatan di masyarakat. Kita buat pertama itu tari gugur gunung. Nah itu kenapa melakukan itu? Di hari ulang tahun Polri itu tidak hanya euforianya ke anggota Polri, tapi bagaimana masyarakat itu ikut bergembira, ikut merasakan, dan di situ adalah proses anggota untuk bisa melakukan pendekatan ke masyarakat, bagaimana menjaring masyarakat, dan dari situ saya mulai kumpul dengan tokoh-tokoh budaya, mulai kumpul dengan banyak sekali komunitas-komunitas budaya dan salah satunya ya komunitas yang wayang ya akhirnya ikut latihan, ikut lihat dan kita tampil pertama kali itu pada saat Hari Polwan, seluruh Polwan Polres Magelang itu ikut tampil
pengerawit, sinden, dan saya dalangnya gitu. Nah, kalau untuk dalam Ibu bermain dalang sendiri, itu kan pasti ada lakon-lakon yang dimainkan ya. Dan apakah lakonnya itu memang ngambil atau mengikuti lakon yang pakem wayang kulit biasa, atau mungkin lebih sesuaikan dengan kebutuhan kepolisian, Ibu? Kalau main di pakemnya iya, namun tapi saya lebih melihatnya perwayangan ini bisa menjadi media. Ini contohnya ada Semar nih. Ada Semar itu biasa kalau di dunia perwayangan itu yang memberikan nasihat, yang memberikan petuah. Nah, itu sebagai petuah. Nah, ini saya membuatkan wayang khusus. Ada yang tadi saya sampaikan, saya sendiri menjadi ini Sri Kandi. Tadi saya sampaikan karena nama saya Yolanda Evalin Sebayang. Di sana dinamainya jadinya Yolanda Evalin Sri Kandi. Jadi kalau dipanggil kalau dalang namanya jadi Yes, Nyi Dalang Yes gitu. Yes. Jadi sudah punya nama gitu. Jadi Nyi Dalang Yes kalau tampil di waktu dalang gitu. Nah, ini kita khusus bisa memberikan pesan-pesan Kamtibmas ke masyarakat. Jadi tidak ikutin plek pakem ceritanya perwayangan. Ya kalau kita lihat audiennya kita memang tidak paham bahasa Jawa, kita juga bisa memberikan pesannya lewat bahasa Indonesia gitu. Tinggal tokohnya yang ngomong, kita tetap ngikutin pakem. Kalau ada Semar, ada Punakawan yang main, jadi ada Gareng, ada Bagong, ada Petruk, ya itu kita tinggal memodifikasi saja gitu. Melakukan mendalang sendiri itu kan biasanya itu menggunakan bahasa Jawa ya, Ibu ya. Apakah dengan menggunakan bahasa Jawa itu menjadi tantangan tersendiri ya untuk Ibu Wakapolres, atau mungkin malah sebagai motivasi gitu, Bu? Ya, kedua-duanya. Tantangan iya, motivasi iya. Jadi tantangannya adalah saya bukan orang Jawa, saya sendiri orang Batak gitu ya. Yang notabene saya mengerti bahasa Jawa karena suami orang Jawa, tetapi untuk berbicara bahasa Jawa itu juga kalau ngomong dunia perwayangan kan berbeda dengan kita ngomong sehari-hari gitu. Jadi terkadang sudah memang ada dari Pepadi, dari tokoh-tokoh yang lainnya yang dalang-dalang senior, ayo kita bantu bikinkan skripnya ini gitu. Jadi udah ini ceritanya begini, tetap bahasa Jawa. Biasanya saya tampil tetap menggunakan bahasa Jawa. Tapi kalau kita spesifik mau contohnya saya pernah ngisi acara DBACT yang mana itu pelaksanaannya tentang rokok ilegal. Ya saya tinggal menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan ini loh pesan undang-undangnya seperti ini. Jadi tidak monoton kita harus menggunakan bahasa Jawa. Berarti untuk tampil dalam mendalang sendiri kan pasti Ibu Wakapolres juga sudah banyak cukup ada beberapa momen ya di mana tampil dalam mendalang. Kira-kira momen yang paling momentum yang paling diingat oleh Ibu Wakapolres itu pada saat tampil di acara apa, Ibu? Momen perdana terlengkap itu tampil di acara HUT TNI. Jadi di HUT TNI itu tampil pertama kali kolaborasi antara Polri dengan TNI. Jadi kita tampil bersama, jadi komplit seluruh pengerawit semuanya adalah TNI Polri, sindennya semuanya Polwan, dan saya yang dalang. Jadi dan itu bisa dibilang kalau orang Jawa bilang ganyang ya, rame gitu ininya, dan pesertanya juga yang nonton juga sampai selesai itu lengkap gitu. Banyak saya tampil beberapa kali untuk dalang masih sekitar 4 atau 5 kali. Ya semua momen itu sebenarnya berkesan karena memang momennya itu. Jadi ada yang akhirnya minta, oh Bukapolres dalang, pakai Bukapolres aja openingnya. Biasanya saya hanya opening, tidak sampai selesai. Jadi sekitar 30 sampai 1 jam lah waktunya. Nanti diteruskan oleh dalang yang sebenarnya gitu. Tapi pada saat melakukan mendalang di HUT TNI sendiri, apakah pressure-nya berarti tinggi juga dong, Bu, pada saat mendalang? Atau mungkin Ibu sudah terbiasa gitu, Bu? Ya tetap ada lah, tetap tantangannya ada ya. Karena kan bukan aktivitas yang biasa kita lakukan gitu, dan itu tampil pertama kali untuk geber yang lengkap ini ya. Waktu kita acara Polwan pertama kali tampil itu kan tidak seperti
bukan panggungnya wayang lah, itu hanya acara khusus ulang tahun Polwan gitu. Tapi kalau yang TNI kan sudah tampil benar-benar seperti ini, apa namanya? Ini adalah perwayagebernya wayang sebenarnya. Waktu itu Ibu Wakapolres juga berhasil memecahkan 2 rekor muri sekaligus ya Ibu ya, dalam 2 tahun. 2 tahun ya? 2 kali. 2 kali dalam 2 tahun ya. Dan waktu itu saya sempat baca juga itu terkait dengan tari tradisional ya. Pertama salah satunya itu sempat tari batok ya dengan peserta sekitar 12.000 orang ya. Mungkin bisa diceritakan Bu gimana tuh awalnya dan bisa yang membuat Ibu menginisiasi tari itu kira-kira apa? Ya tadi ya saya sampaikan di awal bahwa pada saat Hari Bayangkara selalu kan kegiatannya internal. Nah, itu bagaimana kita membuat kegiatan Hari Bayangkara yang tujuannya adalah menggandeng masyarakat dan masyarakat yang punya euforia terkait dengan Hari Polri gitu. Nah, itu yang kita tampilkan akhirnya terinisiasi untuk melakukan tarian kolosal tadi, di mana itu adalah awal-awal pandemi berakhir. Masih ada sih, kita baru habis ini, tapi baru mulai keluar dari pandemi. Nah, kita memilihnya adalah tarian gugur gunung. Gugur gunung itu filosofinya adalah tarian masyarakat bergotong royong bersama-sama. Dan pada saat gugur gunung pertama itu yang kita buat rekor muri di tahun 2022, nah itu melibatkan 14.245 orang yang ikut menari dari semua komunitas gitu. Nah, itu kita anggap sebagai itu adalah euforianya masyarakat untuk Hari Jadi Polri gitu. Kita tidak ada upacara, euforianya adalah rekor muri itu. Tapi yang menurut saya unik itu pada saat pensosialisasiannya itu loh. Jadi karena waktu itu saya sempat melihat mungkin latihan bareng pernah beberapa kali dilaksanakan, tapi karena itu mungkin hanya terbatas gitu ya. Dan saya dengar juga Ibu sempat men-share video tutorial ya untuk masyarakat agar bisa berlatih di rumah ataupun dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu memang sudah direncanakan atau mungkin spontan aja gitu Bu? Ya ini cara kita untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk ikut serta adalah pertama pasti ditanya tariannya kayak apa. Nah ini kita bikin tariannya di YouTube, kita sebar, ini loh tariannya. Terus yang bertugas untuk mensosialisasikan siapa? Semua anggota saya wajib sosialisasi. Datang ke mana, ke komunitas, ke sekolah, ke kelompok masyarakat, siapapun. Dan mereka wajib untuk melatih sampai bisa gitu dengan tarian itu. Dan pelatih yang anggota yang bisa di kantor itu kadang-kadang malah dipinjem. Bu, hari ini bisa di rumah sakit ya, hari ini bisa di Akmil ya, hari ini bisa di ini. Ya, itu secara bergantian. Nah, itu adalah yang kita menjadi tugas utama sebenarnya. Pendekatan adalah bagaimana peran daripada anggota ini untuk melakukan pendekatan ke masyarakat. Goalnya adalah rekor muri tadi, tapi setelah rekor muri, dampak yang kita dapatkan adalah komunikasi. Jadi dari masyarakat ke anggota itu tetap terjalin komunikasi. Kalau ada apa-apa mereka masih mau nanya ke anggota. Nah ini yang kita harapkan itu. Jadi tidak semata-mata kita melakukan pendekatan ke masyarakat. Ini loh tugasnya kepolisian, tapi dengan cara ini secara otomatis masyarakat itu nggak sungkan. Kalau ada apa-apa, Pak, hari ini tempat saya ada gini-gini loh, saya harus gimana? Nah, itu komunikasi itu terjalin. Jadi memang walaupun awalnya hanya dengan bisa dibilang pagelaran seni lah ya, dengan menari bersama, tapi itu bisa membangun kepercayaan masyarakat ya, untuk berpercaya kepada polisi dan mungkin minta bantuan polisi, walaupun memang itu sudah tugas polisi juga. Dan tadi kalau boleh tahu juga selain tarian batok itu juga ada tarian gugur gunung ya? Iya, tadi gugur gunung dan tahun kedua ya seluku-seluku batok. Seluku-seluku batok. Dan kurang lebih kan itu memang sama dan pesertanya juga kurang lebih tidak beda jauh kan ya untuk dari ininya ya, dari jumlahnya. Yang seluku-seluku batok 12.000, yang gugur gunung 14.000. Dan untuk menurut Ibu Wakapolres sendiri, menurut Ibu lebih unggul di tarian yang mana? Menurut Ibu lebih fanatik yang mana, yang suluk? Saya kira nggak ada yang panak-panatikan ya ngenilai begitu. Kedua-duanya kita anggap itu sebagai apa namanya kesuksesan acara.
Pak Sulku Batok itu dilaksanakan pada saat anak-anak libur sekolah. Jadi kita ada berkurang mungkin dari anak-anak sekolah tidak terlibat gitu. Tetapi pada acaranya ya semuanya luar biasa, dan pada saat yang Sulku Batok justru kehadiran tokoh-tokoh masyarakat sangat banyak. Ada Gusmus, ada Sujiwo Tejo, ada Butet, banyak sekali tokoh masyarakat yang ikut hadir di acara itu. Iya, tadi juga saya sempat melihat juga banyak sekali seperti halnya bukan hanya tokoh masyarakat, bahkan TNI, Polri, bahkan ya itu sempat ada satpam ya yang mau ikut ya, itu unik juga tuh satpam-satpam. Jadi kalau yang pertama, yang waktu kita melaksanakan yang gugur gunung, itu kita umumkan secara nasional karena itu kan masih COVID ya. Jadi banyak yang juga terlibat ikut serta itu secara online. Jadi dari Kalimantan Timur, dari Sumatera, dari terus yang satpam UGM itu justru hadir langsung. Mereka malah ya kami mau langsung datang, nggak mau lewat online gitu. Kurang lebih itu memang salah satu dedikasinya mereka untuk membudayakan budaya yang sudah ada gitu ya Bu ya. Dan kalau boleh tahu Bu, tadi kan balik lagi sedikit ke dalang, Ibu kan sempat melakukan beberapa lakon dalang. Kira-kira saya boleh ngeliat nggak sih beberapa, mungkin 1 menit atau 2 menit lakon Ibu dalam berdalang kira-kira Bu? Oh iya. Mungkin. Mel, blekak blekuk sak tulito. Anak-anakku, ngopo pada datang ke Karangkadempel? Salam Bapak Semar, kami ke Karangkadempel mau mengantarkan Bagong. Katanya Bagong mau daftar jadi polisi. Bapak Semar. Oke Bapak Semar, Bagong katanya mau mengikuti jejak saya Pak Semar, jadi polisi, gak mau ikut sama Gareng jadi tentara. Wah, blekak-blekuk. Gitu toh, Gong. Tenanan apa Gong? Kamu mau daftar jadi polisi? Salam Bapakku, Bapak Semar. G mau daftar jadi polisi. Isora ya Pak ya. Aku iki pendek, cilik, iso jadi polisi apa? Ora ya. Piye daftare? Piye Gong? Kamu sudah lihat belum persyaratannya jadi polisi? Wong kamu gendut gitu, nggak pernah olahraga kok njaluk jadi polisi. Coba diukur dulu, tinggimu berapa? Kalau diukur tinggi, tingginya 150. Bapak Semar, isora. Ora iso Gong, syaratnya masuk polisi itu kalau laki-laki 165 cm. Wes kamu ora usah jadi polisi, bantu bapak neng sawah wae. Nggih? Yo Pak, yo aku tak ke sawah wae macul yo Pak yo. Nggih Pak. Keren banget ternyata.
Itu salah satu lakonnya tuh lucu juga. Ya, tinggal tadi kreasinya kita untuk menyampaikan pesan. Nah, kalau tadi harus yang daftar ini mau menjadi polisi, lihat bodinya kan udah jelas. Iya, 150 kan. Jadi, ya udah nggak jadi polisi. Iya, suruh macul di sawah aja udah itu bener. Nah, kebetulan Ibu kan tadi kita sudah melihat ini ya apa salah satu peragaan atau lakon wayang yang sudah dijelaskan tentang perekrutan Polri juga ya. Nah, dan ini juga saya dapat info juga Ibu di dekat-dekat sini tuh memang ada kelenteng atau daerah-daerah masyarakat Tionghoa ya Ibu ya. Nah, kira-kira kota lama. Nah, kira-kira kita bisa ke sana nggak ya Bu ya untuk melihat-lihat karena kan mumpung kita lagi di sini juga dan mungkin kita ingin tahu juga Kamtipmas ataupun pengamanan Polri di sana seperti apa Ibu. Kira-kira bisa? Boleh sekali.